Rina Kumalasari, NPM 231446290. Saya dari kelas A823. Di sini saya akan menjelaskan terkait 8 materi model pembelajaran tematik sekolah dasar. Simak videonya ya. Yang pertama ada tematik fragmented. Nah, tematik fragmented adalah pengertian dari model pembelajaran yang secara terpisah. Jadi memang modelnya itu dipisah, jadi hanya satu mata pelajaran saja yang memang terbatas untuk satu mata pelajaran saja. Langkah-langkah itu yang pertama adalah membedah kurikulum dan menganalisis terkait kompetensi, tujuan, dan indikator. Yang kedua adalah menentukan mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang ketiga adalah membuat topik berisikan materi-materi yang akan diajarkan. Yang keempat, membuat skala prioritas, kemampuan siswa itu seberapa, dan apa yang dibutuhkan siswa saat belajar. Yang kelima adalah mendiskusikan dengan teman sejawat atau sesama dengan guru agar mengetahui kelebihan dan kekurangan, apakah sudah benar dan belum, terkait ketepatan penyusunan topik untuk diajarkan kepada peserta didik agar saat diajarkan itu secara sistematik untuk diterapkan. Nah, contoh dari pembelajaran tersebut adalah kita memberikan mata pelajaran matematika misal atau bahasa Indonesia. Nah, dari hal-hal tersebut terisikan dengan butiran-butiran seperti bahasa Indonesia, materi tentang membaca, menulis, menyimak, berbicara menjadi satu pembelajaran dalam bahasa Indonesia yang dipadukan dengan keterampilan berbahasa. Yang kedua adalah tematik connected. Nah, pengertian dari model pembelajaran itu adalah secara disengaja dihubungkan menjadi satu tujuan, satu konsep, satu topik. Nah, langkah-langkahnya adalah tahapan perencanaan, yaitu menyusun tujuan pembelajaran secara umum dan khusus. Yang kedua adalah ketentuan guru menyampaikan konsep dan materi prasyarat, menyampaikan keterampilan sikap, proses, berkembang, menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan. Dan yang ketiga adalah tahap pelaksanaan, yaitu melaksanakan kegiatan dengan kegiatan inti, menganalisa, diskusi. Dan keempat adalah evaluasi proses terkait pemahaman sampai mana siswa tersebut. Yang kedua adalah evaluasi produk, siswa memahami materi. Yang ketiga, evaluasi psikomotor, apakah peserta didik dapat mengoperasikan alat yang digunakan saat praktik. Nah, contohnya adalah saat kita memberikan pembelajaran bahasa Indonesia terkait materi kosakata, membaca, dan mengarang. Nah, itu dapat menjadi satu korelasi menjadi satu, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia. Yang ketiga adalah model pembelajaran nested. Nah, pengertian dari model pembelajaran tersebut adalah target utamanya adalah materi pembelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan dan berpikir dan mengorganisasikan. Langkah yang pertama adalah menentukan mata pelajaran yang akan diusung sesuai dengan keterampilan sikap yang dipadukan dengan karakteristik dari mata pelajaran tersebut. Yang kedua adalah pemilihan kajian materi. Nah, terkait kompetensi dan indikator ya. Yang ketiga adalah menentukan subketerampilan yang dipadukan antara keterampilan berpikir dan mengorganisasikan. Yang keempat adalah merumuskan indikator hasil pembelajaran melalui audiens, yaitu subjek dan objek, behavior, perilaku, condition adalah kondisi. Yang keempat adalah degree, yaitu adalah after, setelah mendapatkan materi dan sebelum mendapatkan materi. Yang kelima adalah menentukan langkah untuk menerapkan model pembelajaran tersebut. Nah, contoh dari penerapannya adalah guru berfokus memberikan kegiatan tentang bentuk kata, makna kata, dan mengucapkan kata. Nah, itu dapat digabungkan dalam keterampilan untuk mengembangkan daya pikir secara logis, imajinasi, dan siswa mampu mengingat gitu loh secara berkala. Keempat adalah tematik squared. Nah, tematik squared itu adalah model pembelajaran yang menekankan pada urutan karena adanya beberapa konsep dan beberapa tema yang dijadikan satu kesatuan karena berbeda menjadi satu korelasi, dijadikan satu. Nah, langkah yang pertama adalah menganalisis isi kurikulum. Yang kedua adalah meredesain, memilih dua mata pelajaran yang sejenis yang dapat diurutkan sesuai dengan topik dengan periode yang ditentukan atau waktu dialokasikannya sesuai ya. Yang ketiga adalah desain, memikirkan urutan dari kedua mata pelajaran tersebut, rangkaian pembelajaran mau seperti apa. Yang keempat adalah refine, adalah membuat kembali atau memperbaiki urutan topik yang telah disusun sesuai dengan konsep yang diusung dari dua mata pelajaran tersebut secara logis, sistematis, dan
sesuai dengan ketepatan waktu. Contohnya adalah terdapat 2 guru nih, 1 guru bahasa, 1 guru seni. Nah, mereka sama-sama membuat susunan list pembahasan pokok apa saja yang akan ia ajarkan dan disampaikan. Nah, kemudian 2 guru tersebut berbincang terkait perencanaan mengajar itu akan terlihat perbedaan secara signifikan, sehingga perbedaan tersebut dapat dipadu-padankan dengan bentuk tematik square tersebut. Bentuknya seperti kacamata ya teman-teman ya, dari bentuk model pembelajaran ini. Selanjutnya adalah tematik shared. Nah, tematik shared adalah model pembelajaran yang menggabungkan lebih dari 2 mata pelajaran yang saling melengkapi sehingga menjadi satu perencanaan dan menciptakan satu fokus terkait sikap, perilaku, dan konsep. Nah, langkah pertama adalah menentukan 2 mata pelajaran yang difokuskan sesuai dengan 3 aspek, sikap, keterampilan, dan konsep. Yang kedua adalah pemilihan konsep, keterampilan, dan sikap itu harus diajarkan sesuai dengan 1 semester, apakah berhasil atau tidak. Yang ketiga adalah pemilihan konsep terkait keterampilan, sikap, dan konsep tersebut yang memiliki kaitan yang memang selaras, yang temanya itu sesuai ya teman-teman ya. Yang keempat adalah menentukan tema yang cocok untuk pembelajaran. Contohnya adalah pembelajaran kewarganegaraan dalam materi PPKN. Nah, dapat ditumpang tindihkan ya bahwa memang tata negara itu dapat dikorelasikan dengan pembelajaran sejarah Indonesia. Jadi memiliki korelasi atau dapat tumpang tindih dan dapat diselaraskan. Yang keenam adalah tematik WebEd, pengertian dari model pembelajaran yang menggunakan tema sebagai dasar pembelajaran. Langkah pertama adalah guru mempelajari standar kompetensi dari masing-masing mata pelajaran. Yang kedua, menentukan tema pengikat, apakah cocok dan dapat bekerja sama dengan siswa untuk menentukan tema yang akan diusung sesuai dengan minat bakat peserta didik. Yang ketiga adalah merumuskan tema berdasarkan kondisi lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi atau minat bakat, serta didukungan oleh teman sejawat, teman perseperguruan untuk membuat lebih mudah dan dapat diberikan saran antar sesama guru. Yang keempat adalah membuat mapping atau tema untuk merumuskan menjabarkan tema menjadi subtema seperti jaring laba-laba. Contohnya adalah mengusung materi pokok tentang pernafasan manusia. Dapat dikaitkan dengan mata pelajaran fisika terkait tekanan udara, biologi tentang fungsi alat pernafasan, agama tentang manusia ciptaan Allah, dan kimia pada proses unsur senyawa. Yang ketujuh adalah tematik tiered. Nah, tematik tiered adalah model pembelajaran bersambung yang berfokus pada metakurikulum maupun isi dari semua pokok pembahasan. Langkah yang pertama adalah menetapkan keterampilan yang akan digabungkan, mencakup keterampilan berpikir, bersikap, belajar, mengorganisir, dan multi-integrasi. Nah, memilih dari mata pembelajaran tersebut itu harus cocok agar selaras. Yang ketiga adalah mencocokkan standar kompetensi dasar yang digabungkan dengan indikator-indikator dan merumuskan indikator tersebut. Yang kelima adalah menetapkan keterampilan berpikir yang digabungkan. Ya, jadi keterampilan berpikir siswa itu harus sesuai dengan materi prasyarat. Nah, contoh ini adalah menguntai pembelajaran materi kelas 4. Nah, ini tentang IPA ya teman-teman ya, dikorelasikan tentang deskripsi hubungan SDA dengan teknologi, dikorelasikan dengan IPS tentang memahami manusia dalam dinamika interaksi, budaya, dan ekonomi. Yang kelima adalah matematika yang dikorelasikan dengan IPS, menyatakan kesimpulan berdasarkan tema dan grafik dan tabel. Yang kelima adalah dikaitkan dengan bahasa Indonesia tentang menggali informasi teks wawancara, jenis pekerjaan, dan kegiatan ekonomi dalam berbahasa dan berkosakata baku. Yang terakhir adalah tematik integritas atau tematik terpadu. Pengertian dari tematik ini adalah memadukan lebih dari 2 mata pelajaran dengan memprioritaskan konsep, keterampilan, dan sikap yang dapat dipadukan. Langkah pertama adalah menentukan bidang studi yang ditentukan. Yang kedua adalah materi pembelajaran yang dipilih disajikan dalam satu rangkaian pembelajaran yang selaras dan dialokasikan waktu. Yang ketiga adalah membuat tujuan pembelajaran tersebut agar sesuai, dan perencanaan pembelajaran yang memang affordable dan efektif. Yang keempat adalah
pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan pembelajaran ya. Pembelajaran atau RPP yang sudah dibuat dengan media pembelajaran yang mendukung dan teknologi mengikuti perkembangan zaman saat ini. Yang kelima adalah evaluasi secara bersama-sama. Jadi evaluasi ini itu harus, kalau misal emang ada 2 mata pelajaran harus 2, jadi jangan satu-satu, tapi wajib 2. Contohnya adalah pembelajaran IPS tentang penyebab akibat dari timbulnya solusi penyebab banjir. Dalam pembelajaran IPA dapat dikorelasikan tentang materi limbah, pengelolaan limbah, dan di bahasa Indonesia dapat dikorelasikan tentang mengarang dalam berbentuk puisi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian telah menyimak video pada hari ini.